Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan UUN Fajriyah NIM 9, Devi Rahayu NIM 15, saya sendiri Lula Abdul Fauziah NIM 16, Elina Dwi Kusumani Tias NIM 17, dan Siti Nur Aisyah NIM 25. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan periode pembaharuan Muhammadiyah. Kelahiran Muhammadiyah dan perkembangannya. Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Muhammad Darwishi atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 yang bertempat di Kauman, Yogyakarta. Beliau bernama kecil Muhammad Darwishi, putra dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang abdi dalam keraton Yogyakarta yang menjabat sebagai ketip. Ketika itu, Ahmad Dahlan mulai mengenal ide-ide pembaharuan melalui kitab-kitab seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rosyid Ridho, dan lain-lain. Kemudian mendapat tambahan ya nisbah yang berfungsi menjelaskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya organisasi Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor teologis, yaitu hasil-hasil pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran. Ia melakukan tadabbur, memperhatikan, dan mencermati terhadap apa yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ada faktor sosiologis. Faktor ini dapat dibagi kepada dua bagian. Yang pertama ada faktor internal yang muncul di tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia, dan yang kedua ada faktor eksternal. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lulu tentang perkembangan Muhammadiyah. Di awal pemimpinan Kiai Haji Ibrahim 1923 sampai 1934 yang menggantikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah mulai berkembang di luar Jawa, terutama di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Mengenai peran penting Minangkabau dalam pertumbuhan awal Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah pada akhirnya menjangkau seluruh Indonesia dalam era kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahun 1930, amal usaha pendidikan Muhammadiyah telah menjangkau di berbagai wilayah di Nusantara. Muhammadiyah memiliki 5 cabang dan 90 grup, terutama di wilayah Yogyakarta yang memiliki cabang dan grup Muhammadiyah meliputi Surakarta, Semarang, Madiun, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Madura, Pekalongan, Banyumas, dan Jawa Barat. Mengembangkan dia menjadi organisasi yang semakin diperhitungkan baik dari kalangan umat Islam itu sendiri atau kaum nasionalis di pemerintah kolonial Belanda. Muhammadiyah juga terlibat secara aktif dalam upaya mendirikan Partai Islam Masyumi pada tanggal 7 sampai 8 November 1945 saat berlangsungnya Kongres Umat Islam yang diadakan di Gedung Mu'alimin dan Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Beberapa tokoh Muhammadiyah aktif sebagai pengusaha yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Abdul Hormuzakir, dan lainnya. Secara dia menjadi anggota istimewa Masyumi bersama dengan organisasi Islam lainnya seperti PSI, NU, Next.
Selanjutnya adalah ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam memahami dan mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dan menggunakan akal pikiran sesuai ajaran Islam. Pengertian Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam berupa penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi Muhammadiyah, memahami Islam secara benar sangat menentukan beragam secara benar pula. Harus paham tentang Islam itu tidak benar, tapi akan benar mencitra ajaran Islam secara benar, sehingga dapat berpengaruh terhadap pengalamannya dalam kehidupan secara benar juga. Tujuannya adalah untuk terbentuknya individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Next. Selanjutnya yaitu batang tubuh Muhammadiyah. Batang tubuh Muhammadiyah dibagi menjadi 5, yaitu Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, kedua kepribadian Muhammadiyah, ketiga keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yang keempat adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan kelima adalah keputusan-keputusan resmi Muhammadiyah. Saya lanjutkan dari Mbak Devi, akar historis gerakan pembaruan. Gerakan pembaruan Islam yang terjadi di tengah masyarakat muslim dimanapun berada memiliki dasar yang kuat pada warisan pengalaman sejarah kaum muslimin. Oleh karena itu, kata Zainuri lebih lanjut tajdid adalah sebuah tema yang sudah lama dan tetap ada dalam dimensi kehidupan kaum muslimin di dunia Islam sampai kapanpun. Setelah Muhammad SAW, sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Berdasarkan pada teologis di atas, universalitas Islam harus tetap mewujud dalam kehidupan masyarakat Muslim sampai berakhirnya kehidupan dunia ini. Bersamaan dengan wafatnya Nabi, maka kewajiban para ulama adalah melanjutkan universalitas ajaran Islam dengan melakukan tajdid. Oleh karena itu, gerakan pembaruan dalam Islam tidak akan pernah berhenti lagi dalam konteks sejarah gerakan pembaruan Islam, khususnya pada masa modern. Menurut klaim Barat, gerakan Islam yang muncul pada masa modern dipengaruhi oleh Barat. Artinya, gerakan pembaruan Islam modern merupakan respon atas kehadiran Barat di dunia Islam. Next. Pembaruan menurut Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang berbasis agama Islam memiliki 3 identitas. Identitas pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Identitas kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Pada awalnya, sejak dideklarasikan tajdid secara bahasa, menurut Muhammadiyah adalah pembaruan. Sedangkan secara istilah memiliki 2 arti, yaitu bermakna pemurnian, yang kedua bermakna peningkatan. Yang dimaksud tajdid dengan makna pemurnian menurut Muhammadiyah adalah pemeliharaan mata ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Makna tajdid ini dirumuskan karena adanya fakta amalan yang berkembang di masyarakat yang dianggap sebagai ajaran Islam, padahal kalau ditelusuri tidak memiliki rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah sebagai sumber ajaran Islam. Pada pengertian ini, dalam sejumlah penelusuran ditemukan adanya amalan bid'ah hurafat, dan takhayul dalam praktek berislam kalangan umat Islam. Kemudian, tajdid dalam makna pemurnian tersebut telah menjadi gerakan yang menyertai perjalanan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam di Indonesia.
Kok. Dalam rumusan, Masjid Muhammadiyah ini mengindikasikan keterbukaan Muhammadiyah terhadap pertumbuhan ilmu pengetahuan untuk menafsirkan Islam selaku petunjuk serta rahmat dalam mengalami tantangan kehidupan warga Indonesia yang terus berganti. Tanpa akal, ajaran Islam seperti yang termaktub di dalam Al-Quran serta As-Sunnah Al-Maqbulah tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata untuk memadu perjalanan hidup seseorang. Kemudian awal mula pembaruan pendidikan gerakan pembaruan pendidikan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah lahir pada akhir abad 19. Gerakan ini lahir karena kolonial Belanda ketika itu melaksanakan sistem pendidikan liberal di Indonesia. Awalnya, sistem pendidikan liberal ini hanya diperuntukkan bagi orang tertentu. Namun sekitar tahun 1870 atau awal abad 20, sistem pendidikan liberal mulai diterapkan untuk kalangan luas, termasuk bagi umat Islam kedua. Sistem pendidikan keagamaan yang dikelola oleh pribumi semakin tertinggal dan kontras dengan sistem didaktik pedagogis. Ketiga, penduduk pribumi yang sekolah di lembaga pendidikan Belanda kurang memiliki pemahaman agama. Dalam melaksanakan proses pendidikan, Ahmad Dahlan menerapkan metode induktif, ilmiah, nakliyah, dan tanya jawab. Metode ini berbeda dengan wetenan atau badongan dan sorogan yang diterapkan di lembaga pendidikan agama tradisional kala itu. Untuk memajukan pendidikan, Muhammadiyah bersifat kooperatif dan mau menerima subsidi keuangan dari kolonial Belanda. Walaupun jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan dana yang diberikan kepada sekolah-sekolah Kristen kala itu. Ada beberapa aliran filsafat dalam filsafat pendidikan. Di antaranya adalah esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksi sosial. Aliran esensialisme memandang bahwa tugas utama pendidikan adalah untuk melestarikan budaya. B. Progresivisme berpendapat tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik. C. Rekonstruksi sosial. Aliran rekonstruksi sosial pendidikan pada dasarnya untuk melakukan perubahan secara individu maupun kolektif melalui suatu organisasi. Tujuan pendidikan Muhammadiyah. Hal ini bukan berarti pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah tidak memiliki arah dan tujuan. Walaupun belum dirumuskan secara tegas, pendidikan Muhammadiyah sejak awal sudah memiliki tujuan dan arah yang sangat jelas. Dari sistem pendidikan yang dikembangkan, misalnya, tujuan utama adalah membentuk intelektual yang alim, yaitu melahirkan lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memahami ilmu agama. Tujuan pendidikan Muhammadiyah pada hakikatnya sudah tertuang di dalam kaidah pendidikan dasar dan mencegah yang telah disahkan oleh Majelis Tanwir dan menjadi rujukan bagi perguruan Muhammadiyah. Gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah. Berkaitan dengan sosial keagamaan, Muhammadiyah menetapkan beberapa tuntutan. Tuntutan tersebut meliputi tuntutan berorganisasi, bermasyarakat, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan hidup bermasyarakat dalam ruang seni dan budaya. Prinsip utama dalam gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah adalah menjalin persaudaraan dan kebaikan terhadap sesama. Cukup sekian video presentasi dari kami. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.